mungkin kami sering mengganggu waktu dan lain-lain, tapi sekali lagi kami sampaikan tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Banjarnegara. Tapi sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti prolog yang kami sampaikan Pak Yusuf, kami kepengen tahu, berarti seperti biasa aja ya, itu DPPR dulu aja gitu, menyampaikan gitu. Nanti biar ditanggapi teman-teman gitu, apa mau dari teman-teman dulu? Dari PU dulu. Oke. Ya berarti seperti kebiasaan kita Pak Yusuf. Jadi apapun kita ada di sini juga untuk masyarakat Banjarnegara. Jadi sekali lagi kondisi-kondisi yang terjadi di Banjarnegara ini kan sangat luar biasa. Selain tensinya juga memang kalau bahasanya Mas Slamet itu memang lagi sensi-sensinya Banjarnegara itu. Jadi yang larangan dan bawang, tapi juga perlu kami mohon informasi yang lain juga. Binaranya? Oke. Jadi mohon gambaran dan mohon informasi terkait itu Pak Yusuf. Nanti kami persilahkan kepada teman-teman. Ini Mas Arief juga Rawuh, beliau koordinator Komisi 3. Kisaran antara 10% untuk kegiatan yang terbesar adalah infrastruktur, untuk berarti sudah berada kegiatan dan sudah 100%. Dan kami langsung saja terkait untuk apa yang tadi kita sampaikan yang tidak terkait hal yang memang bisa dan apa yang dilakukan dari kata ini nanti. Jadi terkait hal tersebut dan kami juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rapat itu selalu gerak cepat karena memang kami juga tidak menindaklanjuti apa terkait dengan itu. Maka pada hari Senin kami juga sudah mengundang rekanan dan hari Selasa kami beserta rekanan dan teman-teman teknis itu kunjungan ke lapangan untuk apa istilahnya melihat titik-titik kegiatan yang memang harus dilakukan perbaikan. Untuk kondisi saat ini adalah dalam proses dalam rangka perbaikan yang sejak jadi mungkin secara teknis untuk perbaikannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Harapan kami nanti memang setelah dilakukan perbaikan kita mungkin bisa bersama-sama untuk melihat kembali hasilnya seperti apa dan harapan kami memang terkait untuk kegiatan infrastruktur sudah didapatkan sembilan ini nanti bisa artinya apa yang menjadi harapan kita semua jadi nanti bisa terwujud dari sisi kualitas maupun kualitas bisa tercapai jika harapan apa yang dari masyarakat Banjarnegara kita bisa tapi itu mungkin secara teknis langsung aja dia menarik dari masyarakat atau Ketua Komisi yang menghormati pimpinan Komisi 3 beserta anggota dan pimpinan DPRD yang kami hormati juga atas izin Bapak Kepala Dinas kami menambahkan terkait dengan kegiatan yang sudah mendadak dan dilakukan oleh Komisi 3 beberapa hari yang lalu. Kami sampaikan sikap Komisi 3 yang terjadi pada hari Senin 20 September waktu itu ke lokasi peningkatan jalan Kecamatan Matukerok, tepatnya di ruas Kutaya Salarangan. Memang ditemukan beberapa titik lokasi yang terjadi kerusakan pada bangunan talut. Dan sehari kemudian dengan informasi yang ada kami mengundang tim direksi, memerintahkan tim direksi bersama konsultan dan penyidik jasa untuk mengecek lokasi yang dimaksud yaitu di lokasi Kutaya Salarangan. Dan pada saat mengecek itu juga dari pihak direksi memberikan petunjuk titik-titik mana yang harus diperbaiki, harus dibongkar dan harus dibangun kembali sesuai dengan spesifika yang ada. Dan di hari Selasa memang dilakukan sidak yang kedua oleh Komisi 3 yang waktu itu ada 4 lokasi yang dikunjungi yaitu Bujang Jenggawur, Mantiran Kebon Dalem, Dusun Kemiwang Bujung Beduk dan Bujung Beduk Ketir. Jadi ke-4 lokasi tersebut
satu ruas yang dikunjungi ditemukan beberapa titik talut yang kondisi rusak, tidak sesuai spek, dan beberapa plat beton yang sebetulnya memang tidak sesuai dengan kondisi yang diharuskan. Nah, dari hasil sidak yang kedua ini kami mengambil langkah yang cepat, dan saat itu juga kami mengundang penyedia jasa, konsultan pengawas bersama tim direksi untuk membahas terkait dengan temuan dari Komisi 3. Dan selanjutnya ke lapangan untuk mengecek kondisinya. Pada hari kemarin, hari Kamis tanggal 23 September, kami mengundang lagi. Jadi kami intens, itu hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis kami intens untuk mengundang tim direksi, pelaksana maupun konsultan untuk mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tidak oleh Komisi 3. Kemarin hari Kamis kami secara khusus mengundang penyedia jasa, konsultan untuk membahas bagaimana cara untuk menangani kegiatan-kegiatan yang kerusakan itu. Dan setelah rapat itu kami langsung kunjungan ke lapangan. Dan kami mengundang manajer kami saat itu juga di lapangan, kami menunggu sampai sore, sampai ada perbaikan terhadap ruas itu. Dan saat itu juga dari pihak penyedia langsung mengundang beberapa pekerja untuk membongkar terkait dengan talut yang tidak sesuai spek, dan nanti mungkin terkait dengan dokumentasi akan kami kirimkan terkait dengan pembongkarannya itu, untuk segera memperbaiki kegiatan-kegiatan yang harus ada perbaikan dan menyelesaikan semua kegiatan sampai pada akhir kegiatan, agar kegiatan bisa terselesaikan pada waktunya. Dan kami juga menyampaikan kepada konsultan pengawas untuk intens dalam mengawasi perbaikan ini sampai selesai masa pemeliharaan, masa pekerjaan tersebut. Jadi kami menugaskan konsultan secara khusus untuk mengawasi proses perbaikan ini sampai selesai pekerjaan, untuk melaksanakan pekerjaan ini sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sementara mohon maaf atas salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghormati Bapak Kepala Komisi pengawas baik. dan teman-teman dari PPU, dari wartawan, akan kami sampaikan terkait dengan metode atau cara-cara perbaikan dari bangunan-bangunan yang di masa kemarin masih kurang atau belum perlu perbaikan. Untuk bangunan yang berada di mulai dari urutannya ini, dari hari Jumat kemarin memang kami sudah melaksanakan evaluasi di lapangan. Beberapa bangunan kami sarankan dirapatkan di hari Senin memang untuk segera dilaksanakan perbaikan, dalam kurung dibongkar. Namun pelaksanaan itu kan masih dalam proses pelaksanaan, sehingga kejadiannya mungkin lebih dahulu panjenengan rawuh dengan kondisi yang itu. Namun di agenda kami memang didaftarkan, dipelaksanakan, memang sudah kami sarankan di hari Senin itu sudah ada instruksi terkait dengan pelaksanaan perbaikan. Nah, hasil tinjauan kemarin bersama dengan tim untuk perbaikan memang dilaksanakan pembongkaran. Namun pembongkaran itu hanya dilaksanakan separuh. Dan kita melaksanakan bangunan baru yang sama di sebelah depannya, di sampingnya. Jadi kebetulan lokasi yang ada di sebelah talut tersebut itu kebun masih longgar, sehingga tidak ada halaman, sehingga kami seperti membuat bangunan baru lagi yang dibongkar hanya separuh. Nanti pun bangunan yang tadinya agak tegak itu akan menjadi lebih miring. Nah, pembongkaran ini kami laksanakan hanya di separuh. Kami khawatirkan kalau dibongkar semua itu nanti
urugan yang ada di belakang talut tadi nanti akan longsor lagi, malah bisa menambah kerusakan di badan jalan, sehingga kami hanya menambah bangunan yang sama di sebelahnya, menempel di sebelahnya, dan bagian atasnya yang dibongkar karena untuk menunjukkan bahwa di atasnya ini akan untuk kemiringan daripada talut sebelah luar. Terus kemudian untuk siar plester dan siar ban list itu memang bagian-bagian yang belum sempurna dibongkar semua. Artinya kemarin juga kami temui bahwa sisi depan belum ada sponengnya, artinya kurang rapi, dan itu nanti kita sarankan kemarin untuk diperbaiki, untuk dibongkar. Terus untuk diperbaikan di bangunan talut itu sendiri. Mungkin sementara itu. Netizen kami diperbincangkan itu, apakah persepsi kita sama kalau itu emang tidak sesuai spek? Kami pengen tahu dulu, kan jangan sampai menurut Komisi 3 tidak layak, menurut DPUPR nanti ternyata emang layak seperti itu gitu loh. Jadi kan kami salah kayak gitu loh. Kami kepengen tahu dulu apakah persepsi kita sama terkait dengan kondisi-kondisi di lapangan yang termasuk kemarin yang menjadi viral itu. Apakah itu emang tidak kurang sesuai spek? Kami mohon itu ditanggapi dulu sebelum ke teman-teman. Ikut-ikut memukul sampai saya pun pada saat kondisi itu memang keras. Oh keras? Apa jadi? Bukan di titik yang itu, artinya di lainnya. Oh, apa jangan-jangan jenengan mukul batunya mungkin? Enggak. Artinya di bangunan yang lain. Kemungkinan tidak di semua bagian yang dicek sama seperti itu. Artinya ada beberapa bagian yang tidak Oke. artinya masih sesuai. Udah. Gantian saya maksudnya. Mohon maaf teman-teman sebelum ke teman-teman ya. Nah, apakah ini Komisi 3 terlalu sakti orangnya? Jadi manakala tangan-tangan Komisi 3, mungkin tangannya Mas Dayat ini yang kegedean, tangannya Mas Bambang, ini tangannya mereka sakti-sakti gitu. Yang mungkin iya, termasuk yang di Kebon Dalem itu Bu Mundri itu loh. Iya. Nah, sekali lagi kami tekankan, kami sampaikan, Komisi 3 itu tidak pukul rata. Tidak pukul rata semua kegiatan infrastruktur itu buruk, jelek, enggak. Kami selalu, bapak-bapak juga sudah tahu sendiri, karena kalau di lapangan juga kami ketemunya bapak-bapak juga. Kami mengapresiasi kondisi-kondisi yang emang baik, bagus-bagus. Kami kasih contoh, misalkan kami ke Sigalo, di Kecamatan Sigalo. Berikutnya yang kami berikan masukan tapi langsung diperbaiki, Kecamatan Tunggelan. Nah, yang terjadi di media yang viral ini, kalau bapak-bapak ingat, kami itu sudah pernah ke sana waktu 8 Juli. Waktu itu Mas Arif Setiawan yang nemenin kami. Sampai ada pakai helm oranye, saya ingat itu. Nah, itu kan kami sudah memberikan masukan. Jadi manakala tadi disampaikan Mas Tutut, persepsi kita sama manakala itu emang tidak layak, kurang tepat. Kan seperti itu. Jadi kan jangan sampai dikira nanti kami mengada-ada itu bangunan belum kering dan lain-lain. Secara logika kami, waktu 2 bulan lebih dari bulan Juli, mungkin 2 bulan setengah berarti kan, karena kami kesana 8 Juli, terus kesana lagi tanggal 20 September itu kan 2 bulan setengah. Logika kami itu kan sudah lebih dari cukup untuk tingkat kekerasan sebuah pasangan. Logika kami. Dan kami ke lokasi yang sama manakala tanggal 8 Juli dan tanggal 20 September. Jadi
kami ingin membandingkan apple to apple, sama, lokasi titiknya STA-nya sama. Jadi jangan 8 Juli kami di atas, nanti 20 September di bawah, kan nggak fair, nggak adil. Tapi kami melakukan di lokasi yang sama dan menemukan seperti itu. Jadi manakala kami juga kepengen informasi, yang dibongkar itu sepanjang berapa meter, yang diperbaiki itu berapa meter, gitu loh. Dan kami mohon maaf teman-teman, kami kepengen tahu anggaran untuk pelengkap badan jalan itu ada berapa sih sebenarnya? Misalkan itu dulu dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Pak Bawono ngasih itu Pak Bawono, Pak Marno, Mas Arya. Nanti ada Mas Dayat bergiliran. Kami persilakan monggo Pak Bawono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan langsung saja. Tadi yang pertama yang disinggung adalah titik antara. Jadi perlu kami sampaikan kepada teman-teman wartawan. Jadi kita ke lokasi tidak hanya sekali, beberapa kali. Persiapan, pertengahan, sampai akhir. Terus yang kedua, bangunan itu kan tidak hanya taruh dan jenazah, itu suatu pendukung. Ada yang namanya AMP, itu pabrikan bagus, rigid bagus, ini jembatan bagus. Ini hanya pendukungnya yang kurang bagus. Dulu waktu kita kesana sudah memberi peringatan kepada pekerja yang dari situ. Bahkan anak bos juga ke situ. Orang itu dibetulin yang bagus, tapi kenyataan masih seperti itu. Bahkan kemarin saya bikin video dari masyarakat yang sengaja kepala desa nggak mau ke situ karena kepala desa diterorasi oleh masyarakat. Kenapa Pak? Yang kerja kan banyak orang larangan. Kenapa satu jam hanya 3 set seperti itu? Jadi kepala desa nggak mau turun ke lapangan. Nah maka dari itu kemarin pekerjaan selesai kita ke sana, ada beberapa yang ambrol dan ambrol di tukang pegang akhirnya ya seperti itu. Bahkan ada tang besi kita ambrol. Dan sekali lagi itu hanya pendukung taruh dan drainase. Kalau drainasenya berarti sudah cor karena kanan kiri ada kolom itu hanya karutnya. Karutnya itu yang kurang bagus. Selanjutnya di Kecamatan Pagelan juga ada beberapa titik itu bagus-bagus. Saya sudah sampaikan ada 5 titik kegiatan begitu semua. Karena itu yang nggak itu orang Sobo, orang Pinang Kali misalnya bagus-bagus semua. Nah, terus naik lagi ke Kejawaran dan Batu ya lumayan bagus sana bagus. Bahkan kami sampaikan kemarin yang ruas jalan Sumber sampai mana Sidengok itu hanya pelebaran aja ya, nggak sampai pengerasan, nggak pelebaran. Dan kami besok mau ke sana seperti apa? Luar biasa, tanah warga sampai puluh begitu banyak, nggak ada yang protes itu yang pelebaran Sidengok sampai dengan Sumber. Luar biasa itu banyak, kan tingginya nggak sampai 20 meter, soal hancur. Itu memang ya masyarakat akan demam sih, ingin caranya bagus. Nah selanjutnya, kapan jauh kita lihat irigasi ini Mas, MIP yang kemarin saya sampaikan itu pasti yang menyatakan sampai ke lapangan sana. Ya lumayan bagus lah itu sana udah lihat bareng-bareng sampai pemborongnya juga ke situ Pak siapa namanya ya Pak Darko. Jadi kita istilahnya kalau bagus ya kita katakan bagus, kalau jeleknya jelek itu bagus bareng pokok ya mau dipertahankan hal seperti itu. Jadi dia sendiri ngaduk berarti satu molor satu sak ya lumayan bagus lah 1,4 udah lumayan bagus. Kadang-kadang kan harus satu molor lucu semennya 40 kilo dibagi 3 itu berapa? Dan seperti itu saya lihat sendiri seperti itu. Itu yang dolar mohon dia yang ada 6 titik itu ya ngomong nggak waktu hampir mendekati Desember mohon ya syukur bisa sama yang di Karanangka walaupun enggak ya mendekati lah supaya kita kesana. Kadang-kadang lihat pekerjaan yang
dari baru lihat sudah nggak bagus, akhirnya seperti itu. Apakah di luar yang ditemukan oleh Komisi 3, dinas juga pernah menemukan hal-hal yang sifatnya sama dengan yang ditemukan oleh Komisi 3? Langsung jauh saja dulu langsung, karena ini saya catat. Di samping Komisi 3 menemukan persoalan-persoalan di lapangan, apakah dinas juga menemukan hal yang sama dengan yang ditemukan oleh Komisi 3? Ada. Tadi dulu. Ada. Ada ditemukan. Ya, oke. Terus terkait dengan temuan Komisi 3 yang dari awal sampai dengan hari ini, apakah pihak dinas pernah menerbitkan surat peringatan? Surat peringatan terkait dengan spek yang tidak layak, volume yang kurang dan lain sebagainya. Langsung dijawab saja. Pernah? Berapa kali? Setiap ada kunjungan, ada kesalahan, kami kan menyediakan buku direksi yang itu dari konsultan maupun yang kira-kira ada permasalahan kita tulis di sini. Persepsi saya berarti berbeda dengan saya. Kalau saya surat peringatan langsung pada penyedia, diperingatkan bahwa segmen ini tidak sesuai dengan spek untuk segera diperbaiki. Maksudnya seperti itu. Ada enggak peringatan? Secara tertulis diberikan surat. Ya. Kalau saya untuk surat peringatan itu sesuai dengan aturan yang ada, kami menerbitkan kalau terjadi satu keterlambatan itu kami menerbitkan surat peringatan pertama, kemudian dilanjutkan dengan SCM. Kalau tidak dilanjuti, kami akan terbitkan surat peringatan kedua, dilanjutkan SCM, dan sampai peringatan ketiga kalau memang tidak kita putus kontrak. Jadi kalau surat peringatan itu adalah hal-hal yang tertentu terkait dengan kerusakan itu kami menyarankan di buku direksi dan akan ditindaklanjuti oleh penyedia jasa. Gitu Pak. Ini saya bacakan butir 7.17.1 Perka LKPP nomor 9 tahun 2018. Poin yang ada, apabila penyedia gagal memperbaiki kinerja, artinya ketika ada segmen pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan dengan spek, itu kan merupakan bentuk kelalaian, ya, bentuk kelalaian. Jadi samakan dulu persepsinya bahwa itu kelalaian karena speknya tidak sesuai dengan yang ada di dokumen kontrak. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. Ya. Terus di item B, penyedia lalai cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya. Pertanyaan saya, bagaimana penyelesaian dari dinas ketika penyelesaiannya tidak terukur, hanya sekedar lesan, tidak melalui surat tertulis? Artinya tidak ada penyelesaian yang terukur, hanya sekedar wacana. Dengan lesan kan wacana-wacana saja. Nah, kejadian ini, ya, ketika tidak ada surat tertulis untuk memperingatkan, ini yang terjadi sampai dengan hari ini seperti itu. Artinya hanya sekedar diwacanakan, diperbaiki. Saya ambil satu contoh di Kecamatan Pandanarung. Beberapa bulan yang lalu kita sudah ke sana dan kita temukan ada talud yang tanpa fondasi. Dan kita di situ beda persepsi dengan pemborong dari situ. Pemborong persepsinya bahwa fondasi itu di atas tanah dan itu ada ukurannya di garisnya karena nanti akan ditimbun. Persepsi kita, ya fondasi harus di tanah baku dong. Ini tidak ketemu. Harusnya dinas turun tangan karena dinas yang tahu ya secara teknis untuk memperingatkan bahwa itu enggak itu diabaikan oleh penyedia. Secara hukum dinas sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi ketika hanya secara lesan dan ada pekerjaan yang sudah diingatkan secara lesan sampai dengan hari ini tidak dikerjakan, dan dampaknya apa? Kemarin sore Pak, yang kita perdebatkan itu ambrol, ada dokumentasinya Pak, ini saya tunjukkan. Dan itu di dokumen ini jelas sekali tidak ada fondasinya ketika itu ambrol, bilang. Ini Pak, ini yang sudah kita perdebatkan, kita sudah ingatkan pada dinas untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Tapi faktanya sampai dengan diri ini
Dinas kemarin mengatakan bahwa kita sudah menyampaikan kepada penyedia dan itu sudah diperbaiki, karena ada dokumen-dokumen yang tahu ditambah-tambah dan lain sebagainya, dan menurut saya juga tidak layak perbaikan seperti itu. Kita percaya karena kita dalam tanda kutip karena baru secara lisan. Tapi ketika hari ini ada persoalan seperti ini dan ternyata dinas tidak pernah menerbitkan surat peringatan kepada rekanan, ini saya sangat menyesalkan. Artinya apa? Ketika sampai dengan akhir kontrak nanti ternyata banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek itu tidak diperbaiki. Apa yang bisa dilakukan oleh dinas? Nggak ada, karena tidak pernah menerbitkan surat peringatan yang diatur dalam di dalam Perka LKPP nomor 9 tahun 2018. Jadi penyelesaian yang dilakukan oleh dinas, kesimpulan saya, tidak pernah menggunakan standar penyelesaian yang baku. Apakah di luar yang ditemukan oleh Komisi 3, dinas juga pernah menemukan hal-hal yang sifatnya sama dengan yang ditemukan oleh Komisi 3? Langsung jauh saja dulu langsung, karena ini saya catat. Di samping Komisi 3 menemukan persoalan-persoalan di lapangan, apa dinas juga menemukan hal yang sama dengan yang ditemukan oleh Komisi 3? Ada. Tar dulu. Ya. Ada ditemukan. Ya, oke. Terus terkait dengan temuan Komisi 3 yang dari awal sampai dengan hari ini, apakah 3 dinas pernah menerbitkan surat peringatan? Surat peringatan terkait dengan spek yang tidak layak, volume yang kurang dan lain sebagainya. Langsung dijawab saja. Pernah? Berapa kali? Setiap ada kunjungan, ada kesalahan, kami akan menyediakan buku direksi yang itu dari konsultan maupun yang kira-kira ada permasalahan kita tulis di sini. Persepsi saya berarti berbeda dengan saya. Kalau saya surat peringatan langsung pada penyedia, diperingatkan bahwa segmen ini tidak sesuai dengan spek untuk segera diperbaiki. Maksudnya seperti itu. Ada enggak peringatan? Secara tertulis diberikan surat. Ya. Kalau saya untuk surat peringatan itu sesuai dengan aturan yang ada, kami menerbitkan kalau terjadi satu keterlambatan itu kami menerbitkan surat peringatan pertama, kemudian dilanjutkan dengan SCM. Kalau tidak dilanjuti, kami akan terbitkan surat peringatan kedua, dilanjutkan SCM, dan sampai peringatan ketiga kalau memang tidak kita putus kontrak. Jadi kalau surat peringatan itu adalah hal-hal yang tertentu terkait dengan kerusakan itu kami menyarankan di buku direksi dan akan ditindaklanjuti oleh penyedia jasa. Gitu Pak. Ini saya bacakan butir 7.17.1 Perka LKPP nomor 9 tahun 2018. Poin yang ada, apabila penyedia gagal memperbaiki kinerja, artinya ketika ada segmen pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan dengan spek, itu kan merupakan bentuk kelalaian, ya, bentuk kelalaian. Jadi samakan dulu persepsinya bahwa itu kelalaian karena speknya tidak sesuai dengan yang ada di dokumen kontrak. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. Ya. Terus di item B, penyedia lalai cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya. Pertanyaan saya, bagaimana penyelesaian dari dinas ketika penyelesaiannya tidak terukur, hanya sekedar lisan, tidak melalui surat tertulis? Artinya tidak ada penyelesaian yang terukur, hanya sekedar wacana. Dengan lisan kan wacana-wacana saja. Nah, kejadian ini, ya, ketika tidak ada surat tertulis untuk memperingatkan, ini yang terjadi sampai dengan hari ini seperti itu. Artinya hanya sekedar diwacanakan, diperbaiki. Saya ambil satu contoh di Kecamatan Pandanarung. Beberapa bulan yang lalu kita sudah ke sana dan kita temukan ada talud yang tanpa fondasi. Dan kita di situ beda persepsi dengan pemborong dari situ. Pemborong persepsinya bahwa fondasi itu di atas tanah dan itu ada ukurannya di garisnya karena nanti akan ditimbun. Persepsi kita, ya fondasi harus di tanah baku dong. Ini tidak ketemu
harusnya dinas turun tangan, karena dinas yang tahu ya secara teknis untuk memperingatkan bahwa itu enggak itu diabaikan oleh penyedia. Secara hukum dinas sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi ketika hanya secara lisan dan ada pekerjaan yang sudah diingatkan secara lisan sampai dengan hari ini tidak dikerjakan, dan dampaknya apa? Kemarin sore Pak, yang kita perdebatkan itu ambrol, ada dokumentasinya Pak, ini saya lihat. Dan itu di dokumen ini jelas sekali tidak ada fondasinya ketika itu ambrol, dan ini Pak, ini yang sudah kita perdebatkan, kita sudah ingatkan pada dinas untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Tapi faktanya sampai dengan diri ini, dinas kemarin mengatakan bahwa kita sudah menyampaikan kepada penyedia, dan itu sudah diperbaiki, karena ada dokumen-dokumen yang tahu ditambah-tambah dan lain sebagainya, dan menurut saya juga tidak layak perbaikan seperti itu. Kita percaya karena kita dalam tanda kutip karena baru secara lisan. Tapi ketika hari ini ada persoalan seperti ini, dan ternyata dinas tidak pernah menerbitkan surat peringatan kepada rekanan, ini saya sangat menyesalkan. Artinya apa? Ketika sampai dengan akhir kontrak nanti ternyata banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek itu tidak diperbaiki. Apa yang bisa dilakukan oleh dinas? Nggak ada, karena tidak pernah menerbitkan surat peringatan yang diatur di dalam Perka LKPD nomor 9 tahun 2018. Jadi penyelesaian yang dilakukan oleh dinas, kesimpulan saya, tidak pernah menggunakan standar penyelesaian yang baku. Komisi 3 yang saya hormati Kepala Dinas PPPR serta jajarannya, saya hormati juga rekan-rekan wartawan seluruh yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang hadir di pagi hari ini. Langsung saja, pada prinsipnya Komisi 3 melakukan monef atau turun ke lapangan dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawasan, fungsi DPRD pengawasan. Itu yang pertama, yang mendasari kami turun ke lapangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Itu salah satu fungsi DPRD, kita turun ke lapangan. Jadi kita turun ke lapangan bukan dalam rangka cari panggung ataupun gagah-gagahan, itu tidak, tapi dalam rangka mengawasi proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik, yaitu apa? Pembangunan. Jadi perlu kami sampaikan kepada wartawan. Jadi kita ke lokasi tidak hanya sekali, beberapa kali. Persiapan, pertengahan, sampai akhir. Terus yang kedua, bangunan itu kan tidak hanya taruh dan jenazah, itu suatu pendukung. Ada yang namanya AMP, itu pabrikan bagus, rigid bagus, jembatan bagus. Ini hanya pendukungnya yang kurang bagus. Dulu waktu kita kesana sudah memberi peringatan kepada pekerja yang dari situ. Bahkan anak bos juga ke situ. Tolong ini dibetulin yang bagus, tapi kenyataan masih seperti itu. Bahkan kemarin saya bikin video dari masyarakat yang sengaja para desa nggak mau ke situ karena orang desa diterrorisasi oleh masyarakat. Kenapa Pak? Yang kerja kan banyak orang-orang. Kenapa satu jam hanya 3 set seperti itu? Jadi Pak desa nggak mau turun ke lapangan. Nah maka dari itu kemarin pekerjaan bersih kita ke sana, ada beberapa yang ambrol dan ambrol di tukang kota akhirnya ya seperti itu. Bahkan ada tang sini kita ambrol. Dan sekali lagi itu hanya pendukung dan drainase. Kalau drainasenya berarti sudah cor karena kanan kiri ada kolom, itu hanya karutnya yang kurang bagus. Selanjutnya di Kecamatan Pageran juga ada beberapa titik itu bagus-bagus. Saya sudah sampaikan ada 5 titik kegiatan begitu semua.
Karena itu yang garap itu orang Sobo, orang Pinang Kali, misalnya bagus-bagus semua. Nah, terus naik lagi ke Pejawaran dan Batu ya lumayan bagus sana, bagus. Bahkan kami sampaikan kemarin yang ruas jalan Sumber sampai mana Sitengok itu hanya pelebaran aja ya, nggak sampai pengerasan, nggak pelebaran. Dan kami besok mau ke sana seperti apa? Luar biasa, tanah warga sampai buruk begitu banyak, nggak ada yang protes itu yang pelebaran Sitengok sampai dengan Sumber. Luar biasa itu banyak, kan tingginya nggak sampai 20 meter, soal langsung. Itu memang ya masyarakat akan demam sih, ingin caranya bagus. Nah selanjutnya Bapak kita lihat irigasi ini Mas, MIP yang kemarin saya sampaikan itu pasti harus berniatan sampai ke lapangan sana, ya lumayan bagus lah itu di sana. Udah lihat bareng-bareng sampai pemborongnya juga ke situ. Pak, siapa namanya ya? Pak Darko. Jadi kita istilahnya kalau bagus ya kita katakan bagus, kalau jelek itu bagus bareng pokok ya mohon dipertahankan hal seperti itu. Jadi dia sendiri ngaduk satu molon satu sak ya lumayan bagus lah satu tempat. Sudah lumayan bagus, kadang-kadang kan harus satu molon lucu semennya 40 kilo dibagi 3 itu berapa? Ya seperti itu. Saya lihat sendiri seperti itu. Itu lumayan dolar mohon dia yang ada 6 titik itu ya ngomong lah waktu hampir mendekati Desember ini mohon ya syukur bisa sama yang di Karangnangka, walaupun enggak ya mendekati lah supaya kita ke sana. Kadang-kadang kita lihat pekerjaannya dari apa baru lihat sudah nggak bagus akhirnya seperti itu. Yang saya hormati Kepala Dinas PPUPR serta jajarannya, saya hormati juga rekan-rekan wartawan seluruh yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang hadir di pagi hari ini. Langsung saja, pada prinsipnya Komisi 3 melakukan monef atau turun ke lapangan dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawasan, fungsi DPRD pengawasan. Itu yang pertama, yang mendasari kami turun ke lapangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Itu salah satu fungsi DPRD, kita turun ke lapangan. Jadi kita turun ke lapangan bukan dalam rangka cari panggung ataupun gagah-gagahan, itu tidak. Tapi dalam rangka mengawasi proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Yaitu apa? Pembangunan.